doa kami Tuhan. Kami mau selalu tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami tahu kekuatan, kesanggupan kami ialah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang memampukan kami untuk menjalani setiap masalah, tantangan di depan kami. Tuhan juga tapi yang meneguhkan kaki kami, menguatkan langkah kami, untuk kami tetap terus berjalan sampai kami melihat pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, buat lawatanmu, buat jamahanmu di rumah kami masing-masing. Ini kerinduan kami. Tatkala kami sedang ada dalam kelemahan, tatkala kami sedang bergoncang dalam setiap pergumulan kami mau datang kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Engkau Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau bukan hanya Allah yang mati di atas kayu salib menyelamatkan kami. Engkau juga Allah yang menyertai setiap langkah demi langkah kehidupan kami. Itu sebabnya Engkau menjamin aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Aku menyertai Engkau sampai kepada kesudahan zaman. Pagi hari ini di rumah kami masing-masing ya Allah, kami datang kepadamu, kami membangun mezbah. Sebelum kami memulai segala sesuatunya dalam hidup kami, kami mencari Tuhan, kami mencari wajah Tuhan. Sebab kami tahu Tuhanlah yang memberikan kehidupan bagi kami. Tuhanlah yang menuntun dan mengarahkan kami untuk kami hidup masuk dalam seluruh rencana dan rancangan Allah yang ajaib. Itu sebabnya kami pun perlu dituntun, kami pun perlu diarahkan oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga ketika kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pagi hari ini, ada rema yang kami dapati. Karena kami percaya, dengan hati yang lapar, dengan hati yang haus, kami datang di altar kudus Tuhan. Kami akan lihat Engkau ya Allah yang memuaskan hasrat kami. Engkau yang memberikan kesejukan, Engkau yang memberikan ketenangan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan pengharapan bagi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang keluar seperti seorang yang lebih daripada pemenang. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Bapa. Kami mau buka hati kami mau sendingkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada saudara dikasih dalam Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, masih ada mujizat dalam hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, masih ada mujizat dalam hidup saya. Sudah? Sekarang bilang selanjutnya, saya gak boleh menyerah. Sama-sama bilang sama saya gak boleh menyerah. Amin. Saudara yang hari-hari ini sudah mau menyerah, saudara yang hari-hari sudah mau mengangkat tangan, saudara yang hari-hari sudah mau mundur, hari ini saya mau ingatkan saudara, Tuhan masih punya kuasa untuk mengadakan apa yang tidak mungkin dalam hidupmu. Ingat, kita masih punya Tuhan. Kalau kita masih punya Tuhan, berarti kita akan lihat mujizat. Kalau kita masih punya Tuhan dan lihat mujizat, maka kita gak boleh menyerah. Amin. Yes, haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita sudah dalam Kejadian 41. Kejadian 41 kemarin kita sudah pelajari di ayat pertama sampai dengan ayat 13, bahwa waktu Tuhan, rancangan Tuhan, dan jalan Tuhan itu berbeda, jauh berbeda dengan waktu kita, rancangan kita, dan jalan kita. Iya kan? Itu sebabnya kita mesti memastikan akan hal ini. Jangan sok pintar, jangan sok tahu, tapi belajar untuk berserah. Belajar untuk mengikuti arahan dan tuntunan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan, kita tinggal melakukan. Iya kan? Sehingga akhirnya kehidupan kita masuk dalam seluruh rancangan Tuhan. Kehidupan kita masuk seluruh dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Nah,
Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk dalam Kejadian pasal 41 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-36. Ya. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-36. Di mana ketika waktu Tuhan sudah menjadi bagian Yusuf. Iya kan, waktu Tuhan sudah menjadi bagian Yusuf, maka juru minum ingat akan Yusuf, seorang Ibrani yang juga ada bersama-sama dengan saya di penjara pada waktu itu. Teringat. Nah, itu sebabnya disampaikanlah kepada Firaun pada saat itu untuk coba pakai dia. Nah, promosi itu datangnya dari Tuhan. Iya kan, promosi itu, pengangkatan itu datangnya dari Tuhan. Yang penting kita kerjakan bagian kita. Setia aja terhadap perkara-perkara kecil. Kita kerjakan saja bagian kita. Enggak usah andalin manusia. Tetap andalkan Tuhan. Tetap taruh pengharapan kepada Tuhan. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk mengangkat hidup setiap anak-anak Tuhan. Ayat 14 dari Kejadian 41. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur, berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Saat ini adalah saat di mana Yusuf keluar dari tutupan. Saat ini adalah saat di mana Yusuf keluar. Waktunya Tuhan untuk mempromosikan kehidupan Yusuf. Saya mau ingatkan, itu sebabnya dari awal saya bilang jangan menyerah. Engkau tidak pernah tahu kapan Tuhan keluarkan engkau, quote and quote, dalam tanda kutip, dari tutupan. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan angkat hidup kita. Kita nggak pernah tahu kapan waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Kapan waktu Tuhan membuat kehidupan kita dipulihkan. Baik pemulihan ekonomi, pemulihan rumah tangga, pemulihan kesehatan, kita nggak pernah tahu. Tapi waktu itu akan ada. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya akan lihat waktu Tuhan mempromosikan hidup saya. Saya akan lihat waktu Tuhan mengangkat hidup saya. Tapi bagian kita gak boleh menyerah. Bagian kita tetap terus berjuang. Bagian kita tetap terus taat. Bagian kita tetap terus setia. Ya, kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, tempat di mana tahanan-tahanan raja dikurung. Disitulah Firaun dikeluarkan. Ia mulai bercukur, ia mulai berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Ayat 15. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Telah kudengar tentang engkau, bukan dari mulut Yusuf. Itu sebabnya dari kemarin saya bilang, kalau kita mau kita berbuat baik, biarlah orang yang mempromosikan, bukan kita. Oh, saya udah buat baik sama si A, saya udah buat baik sama B, saya udah tolong si C, saya udah bantu si D. Udah gak usah diomongin. Biarlah orang lain yang memuji-muji kebaikanmu. Biarlah orang lain yang menceritakan hal ihwal tentang dirimu, bukan kita yang mempromosikan diri kita sendiri. Firaun mendengar tentang Yusuf dari juru minum yang memang Tuhan pakai pada saat itu, ya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Lalu Yusuf, ayat 16, menyaut Firaun, "Weh, iya dong, itulah saya Yusuf." No, Yusuf tidak membangga-banggakan diri dan berkata, "Wes, jelas nih orang Ibrani nih. Wes, jelas. Makanya lu jangan macem-macem sama gua. Lu nggak tahu siapa gua, main penjara-penjarain aja." Yusuf tidak bilang seperti itu ketika Firaun memuji-muji dia. Yusuf bilang apa, saudara, di ayat 16? Yusuf menyaut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Yusuf kembalikan pujian kemuliaan itu hanya kepada Tuhan. Lihat kerendahan hatinya Yusuf. Ketika dia dapat kesempatan bertemu dengan Firaun, seorang yang tidak diperhitungkan, seorang yang adalah di budak belian,
yang difitnah dan masuk ke dalam penjara, tiba-tiba dapat kesempatan untuk berhadap-hadapan muka dengan Firaun. Dia bisa saja memuji-muji dirinya sendiri. Iya, juru minum saya udah translate mimpinya, juru roti saya udah translate mimpinya, mereka semua tahu kehebatan saya. No. Yusuf tidak bilang seperti itu. Yusuf bilang, semua dari Tuhan. Ayat 17. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf. Mulailah Firaun menceritakan mimpinya. Dalam mimpiku itu ada aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampak juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalu tulang, maksudnya kurus, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu itu masuk dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kurus, kering, layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lihat ya saudara ya, Tuhan kalau udah angkat hidup seseorang, Tuhan kalau udah promosikan hidup seseorang, Tuhan pakai segala sesuatu. Jalan-jalan Tuhan tuh unik. Makanya Alkitab bilang seperti tingginya langit dari bumi, seperti itulah tingginya rancanganku, kata Tuhan, dari rancanganmu sebagai manusia. Jadi kita gak pernah ngerti jalan-jalan Tuhan, tapi yang kita tahu, Tuhan mengangkat hidup kita orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan mempromosikan hidup kita orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati Tuhan angkat, orang yang tinggi hati Tuhan jatuhkan. Itu sebabnya Tuhan izinkan hal ini terjadi. Gak ada yang bisa menjawab mimpi Firaun. Ayat 28, ayat 25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa layu oleh angin timur itu maksudnya ada 7 tahun kelaparan. Akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku. Ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu, sampai 2 kali mimpi itu diulang bagi tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun yang baik akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Saudara lihat, kalau Tuhan udah pakai seseorang, kalau Tuhan udah memperlengkapi seseorang, dia akan berkata-kata, dia akan menyampaikan segala sesuatu. Roh yang ada dalam kehidupan Yusuf,
adalah Roh Allah sendiri yang menuntun dia. Tapi orang ini, Yusuf, tidak serta-merta ketika dipakai oleh Tuhan jadi tinggi hati menjadi sombong. Inilah yang hari ini saya mau bagikan buat setiap kita. Jangan sampai ketika Tuhan memakai hidup kita, ketika Tuhan mempromosikan apa yang kita buat dan kita kerjakan, kita mulai tinggi hati, kita mulai sombong, kita mulai lupa siapa yang mengangkat hidup saya. Ini yang sering kali saya sampaikan, saudara dikasih dalam Tuhan. Jangan pernah lupa ketika kau dipercayakan hal-hal dahsyat, proyek-proyek, kemajuan-kemajuan yang besar dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, sehingga akhirnya kau berkata, aduh sorry pendeta, saya belum bisa datang ke gereja. Maaf ya pendeta ya, aduh saya lagi sibuk, belum ada waktu. Bos, jangan lupa Tuhan sudah promosikan hidupmu. Keep humble, tetap rendah hati. Cari Tuhan. Semua dari Tuhan kok. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang bisa mengambil. Yusuf menyadari ini, sehingga ketika dia mendapatkan pujian dari Firaun, Yusuf kembalikan pujian itu kepada Tuhan. Bukanlah aku, tetapi Allah yang mengartikan segala mimpi. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar tentang kerendahan hati seorang Yusuf. Apa yang Alkitab catat tentang kerendahan hati? Amsal 18 ayat 12 bilang begini, tinggi hati mendahului kehancuran. Berarti orang yang tinggi hati gak lama hidupnya akan hancur. Gak percaya? Buktiin aja saudara. Gak percaya? Buktiin aja. Orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang tinggi hati, orang yang memandang rendah orang lain, gak lama. Alkitab jelas mencatat tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi sebaliknya kerendahan hati mendahului kehormatan. Kau mau dihormati, belajar rendah hati. Yusuf mendapatkan kehormatan dari Firaun. Seorang yang berasal dari penjara, saudara, seorang yang bukan orang Mesir, di hadapan Firaun dia dihormati. Karena apa? Dimulai dari kerendahan hati. Saya mengerti saudara memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Saya mengerti perjuanganmu tidak mudah ketika engkau mendapatkan apa yang hari ini engkau miliki. Dan kau bilang, saya mau banggakan dong pendeta. Betul. Tapi biarlah engkau tetap rendah hati. Dengan segala yang dititipkan dalam kehidupan kita, biarlah kita tetap rendah hati. Karena kita tahu semua itu titipan kan saudara. Dan orang yang rendah hati itu gak ada ruginya gitu. Orang yang rendah hati justru banyak untungnya. Makanya Amsal tadi bilang dalam Amsal 18 ayat 12, kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Maksudnya orang yang memiliki kerendahan hati, dia akan melihat penghormatan terjadi dalam kehidupan. Tetapi sebaliknya, orang yang tinggi hati, orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang angkuh, hanya akan melihat kehancuran. Yakobus 4 ayat 6, jelas firman Tuhan katakan, Allah menentang orang yang congkak, orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Allah tentang. Gak suka, karena kemuliaan hanya bagi Tuhan. Siapa lu sombong-sombong, cuman segumpalan tanah aja kata Tuhan. Iya kan? Kita kan cuman seonggok tanah. Yang Alkitab katakan, kalau tanpa nafas hidup dari Tuhan, kita bukan makhluk hidup. Ketika nafas hidup itu diberikan kepada kita, maka saat itu kita jadi makhluk hidup. Berarti tanpa nafas hidup, sedang dikasih dalam Tuhan, kita bukan makhluk hidup. Apa yang mau dibanggakan, apa yang mau disombongkan, apa yang mau ditinggi-hatikan dalam hidup kita ini? Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Lihat, lagi-lagi kerendahan hati banyak untungnya. Saudara, bicara kerendahan hati, bicara karakter juga saudara. Memang untuk membentuk kerendahan hati, dia mesti dihajar dulu, digembleng dulu, dibejek dulu, dibentuk dulu. Seperti bejana di tangan penjunan, tanah liat di tangan penjunan. Jangan sampai kita dikosongkan dulu oleh Tuhan, baru kita memiliki kerendahan hati.
Alangkah baik, indahnya, dahsyat, luar biasanya kalau memang Tuhan percayakan apapun dalam hidup kita, tapi kita tetap rendah hati. Karena kerendahan hati itu banyak menguntungkan dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Dalam Mazmur 37 ayat 11, lagi-lagi kerendahan hati mendatangkan berkat. Lihat, Mazmur 37 ayat 11 bilang apa? Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Orang yang rendah hati akan mengalami kesejahteraan yang berlimpah-limpah dalam kehidupanmu. Jadi lihat lagi-lagi kerendahan hati mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan gak ada ruginya. Gak ada ruginya orang yang memiliki kerendahan hati sudah dikasih oleh Tuhan. Justru kalau engkau sombong, kau congak, kau dihabiskan oleh Tuhan. Nah, saya mau kita mengerti terlebih dahulu saudara, bahwa kerendahan hati itu harus, mesti, kudu, harus, mutlak kita miliki dalam kita mengiring Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang kan, belajarlah kepadaku sebab aku itu rendah hati. Yesus aja memiliki kerendahan hati. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Yesus, dia adalah Allah yang memiliki kerendahan hati. Kita belajar sama Yesus. Kalau Yesus yang mempunyai segala sesuatu juga adalah memiliki kerendahan hati, siapa kita? Saya kalau lihat video-video hari-hari ini, waduh, baik di YouTube maupun di TikTok, banyak sekali. Ya, tapi biar bagaimanapun dia tinggal di dunia. Takut akan Tuhan sudah tidak ada lagi. Sehingga dengan kesombongannya, dengan kegagahannya, dengan keperkasaannya, dengan segala yang dia miliki, dia bisa hina orang lain yang gak memiliki. Dia bisa injak-injak harga diri orang lain yang tidak dipercayakan apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidupnya. Gak lama orang-orang kayak gitu saudara, gak lama, hancur cepat. Karena Alkitab sudah mencatat. Saya mengajak setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani dalam doa pagi maupun dalam perenungan Bible and Coffee. Ayo sama-sama kita belajar untuk rendah hati yuk. Rendah hati mempromosikan hidupmu, rendah hati memberkati hidupmu, rendah hati mengangkat hidupmu, rendah hati membuat engkau hidup lebih berbahagia. Banyak untungnya orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Sekalipun orang mau hina-hina diri, selalu saya bilang begini kan, sikap orang dalam hidup kita, perkataan orang kepada kita gak bisa mempengaruhi harga diri kita. Gak bisa. Engkau tetap berharga di mata Tuhan sekalipun ada banyak orang memperkatakan engkau tidak berharga. Engkau tetap dikasihi Tuhan, kau tetap anak Tuhan, kau tetap di mata Tuhan sekalipun banyak-banyak orang membuli hidupmu. Kita bukanlah seperti apa yang manusia katakan tentang kita. Kita adalah seperti apa yang Tuhan Yesus dan firman-Nya katakan tentang kita. Jadi itu tidak bisa membuat kita hancur, enggak. Tetap rendah hati aja. Orang mau hina kita, orang mau injak-injak, tetap rendah hati. Engkau bisa membalas, tapi enggak usah balas. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, tadi saya ingatkan ya, bahwa kerendahan hati adalah mutlak, mesti, kudu, harus kita miliki. Kalau saudara bilang, tapi saya masih berjuang, nggak apa-apa. Berjuang, yang penting kita mau untuk dibentuk. Yang penting kita mau diproses. Ya, nah saya pelajari, siapa itu orang yang rendah hati? Orang yang rendah hati adalah orang yang pertama, orang yang mau ditegur dan berani mengakui kesalahannya. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang berani ditegur, mau ditegur dan berani mengakui kesalahannya. Lihat kisahnya Daud. Siapa Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan? Dia bukan orang biasa-biasa, dia seorang raja. Ketika Nathan menegur dia karena sesuatu yang dia lakukan, Daud bisa aja komplain, Daud bisa aja membunuh Nathan karena menyakiti hatinya menegur dia.
Dan Daud bisa saja berkata, suka-suka saya raja. Siapa kamu? Cuma nabi. Tapi Daud memiliki sikap hati yang rendah hati. Dia mau belajar, dia mau ditegur, dan dia mau berubah. Dalam 2 Samuel 12 ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Seorang raja, seorang pemimpin, mau merendahkan hatinya dan berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Kenapa? Karena ada kesadaran. Jadi kerendahan hati, orang yang rendah hati adalah orang yang mau ditegur. Ada banyak dari kita hari-harinya bukan lagi udah gak mau ditegur, tapi udah lemparkan kesalahan kepada orang lain. Suami saya nih pendeta, istri saya nih, semua karena mertua saya pendeta, semua karena anak mantu saya. Udah gak pernah lagi salah kepada dirinya sendiri, tapi mulai menyerang orang. Miris. Tapi hari ini kita diingatkan, orang yang memiliki kerendahan hati, yang pertama, dia adalah orang yang mau ditegur, dan orang yang mau menyadari kesalahannya, mengakui kesalahannya. Kalau memang kita salah, akui. Kalau memang kita keliru, ya aku. Jangan justru membela diri, bertahan dalam kesalahan. Bahkan bukan cuma bertahan, mengaku diri benar, tapi mulai menyalahkan orang lain, cari kambing hitam. Kau sedang sombong, bos. Kau sedang angkuh. Engkau gak mau dibentuk. Engkau tidak mau membiarkan dirimu dituntun, diarahkan oleh kebenaran yang sejati. Yang kedua, saya pelajari, siapa itu orang yang rendah hati? Orang yang rendah hati yang pertama adalah orang yang mau ditegur dan berani mengakui kesalahannya. Yang kedua, orang yang rendah hati adalah orang yang tidak menggunakan kekuasaannya ataupun kelebihan yang dititipkan Tuhan kepadanya untuk hidup semena-mena, untuk hidup menginjak-injak orang lain, menghina orang lain, memandang enteng orang lain. Dengan apa yang dititipkan, lupa bahwa dia juga datang ke dunia ini gak bawa apa-apa. Dipercayakan sama Tuhan. Tetapi ketika dipercayakan, justru dia tindas orang lain dengan apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidupnya. Lihat Yusuf. Yusuf punya kesempatan untuk membalas saudara-saudaranya karena dia punya power. Dipercayakan oleh Firaun, atur segala sesuatu. Ketika ketemu dengan saudara-saudaranya, bisanya Yusuf, ini nih, sini, masukkan mereka semua, jangan kasih makan. Bisa karena dia punya kuasa, tapi tidak dilakukan oleh Yusuf. Kenapa? Yusuf rendah hati. Dia bilang, kamu manusia merekan-rekan yang jahat kepadaku. Tapi Tuhan pakai segala rekan-rekan itu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Yusuf menyadari, aku pun dibawa Tuhan ke tempat ini walaupun oleh kelakuan yang jahat. Aku dibawa Tuhan ke tempat ini. Tuhan yang mempromosikan hidup Daud tuh, Yusuf tuh apa-apa dia ingat Tuhan. Oh, semua karena Tuhan yang membawa saya ke sini. Orang boleh ngerekakan yang jahat, tapi Tuhan yang membawa saya untuk memelihara bangsa yang besar. Ya. Jadi yang kedua saya pelajari kerendahan hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak menggunakan kekuasaannya, orang yang tidak menggunakan kelebihan-kelebihannya untuk menindas orang lain, untuk menginjak-injak harga diri orang lain, untuk hidup semena-mena. Kalau engkau lebih di satu hal, engkau dipercayakan Tuhan lebih daripada saudara-saudaramu yang lain, minimal engkau rendah hati. Kalau engkau belum bisa bantu orang lain, minimal engkau rendah hati. Jangan udah gak ngebantu terus ngejelek-jelekin. Wah, itu ngeri, saudara. Udah gak mau ngebantu terus lu ngerendahin. Aduh, jahat. Yang kayak gitu-gitu tunggu aja waktunya. Gak lama kok. Orang yang tinggi hati Tuhan yang akan rendahkan langsung.
Kita nggak usah balas. Kita tahu pembelaan kita datangnya dari Tuhan kok. Karena itu pastikan, orang yang rendah hati yang kedua, dia tidak hidup semena-mena dengan kekuasaan, dengan power, dengan jabatan, dengan segala titipan yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Kita nggak injak-injak orang lain. Kita nggak merendahkan orang lain. Karena semua itu titipan. Itu dipercayakan loh saudara. Itu dipercayakan. Jangan sampai kepercayaan Tuhan rusak ketika dia percayakan sesuatu dalam hidup kita, tapi tidak kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, tapi justru kita menghancurkan namanya Tuhan dengan kelakuan-kelakuan kita. Yang ketiga, saya pelajari orang yang rendah hati adalah orang yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan yang terjadi. Kenapa orang yang bersyukur adalah orang yang rendah hati? Karena orang ini takut akan Tuhan. Dia gak mau hidup bersungut-sungut. Dia gak mau hidup mengeluh. Dia menyadari bahwa Tuhan terlalu baik. Sekalipun dia belum menerima yang baik. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Keadaan tidak baik, tapi Habakuk dengan kerendahan hati menyadari it's okay. Sekalipun keadaan tidak baik, nggak apa-apa, aku tetap akan memuji Tuhan. Nggak apa-apa ada banyak orang mengkhianatiku, nggak apa-apa ada banyak orang mengecewakanku, aku tetap akan memuji-muji Tuhan. Itu orang yang rendah hati. Orang yang menyadari kebaikan Tuhan bukan hanya ketika semua keadaan baik. Orang yang menyadari kebaikan Tuhan juga termasuk adalah orang yang menyadari bahwa sekalipun apa yang dia lihat itu belum baik, itu juga merupakan kebaikan Tuhan yang dia terima. Jadi sebagai orang yang rendah hati, saya mengajak setiap umat Tuhan belajar bersyukur. Belajar bersyukur, belajar bersyukur. Jangan bersyukur hanya karena ketika keadaan baik. Alkitab katakan bersyukurlah sebab Tuhan itu baik, bukan keadaan itu baik, bukan. Jadi alasan kita bersyukur karena Tuhan baik, bukan karena keadaan baik. Berarti sekalipun keadaan tidak baik, kita tetap mau bersyukur. Sebab saya bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan tetap baik sekalipun suami kita selingkuh. Tuhan tetap baik sekalipun istri kita selingkuh. Tuhan tetap baik sekalipun keadaan belum berubah sampai hari ini. Tuhan tetap Tuhan yang baik. Itu sebabnya kita menyadari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya karena Tuhan baik. Tidak ada patut keluar dari mulut saya bersungut dan mengeluh-mengeluh. Biarlah hidup kita terus dipenuhi dengan ucapan syukur. Jadi yang ketiga, siapa itu orang yang rendah hati? Orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari bahwa setiap yang terjadi dalam kehidupannya karena Tuhan baik. Maka orang itu adalah orang yang tetap mengucap syukur dalam setiap keadaan yang terjadi. Dan yang keempat, yang terakhir, siapa itu orang yang rendah hati? Yang pertama, orang yang rendah hati adalah orang yang mau ditegur dan berani mengakui kesalahannya. Yang kedua, orang yang rendah hati adalah orang yang tidak menggunakan kekuasaannya, kedudukannya, jabatan, kekayaannya untuk hidup semena-mena, menginjak-injak orang lain, menyakiti hati orang lain. Dan yang ketiga, orang yang memiliki kerendahan hati adalah orang yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan yang terjadi. Susah senang bersyukur. Ada duit nggak ada duit tetap bersyukur. Sehat sakit tetap bersyukur. Karena dia menyadari apapun yang terjadi semua karena Tuhan itu baik. Dan yang keempat, yang terakhir, orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari bahwa setiap pencapaian saya sampai hari ini semua karena berkat-berkat Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus sadar
bahwa semua pencapaian saya itu berasal dari Tuhan. Betul, engkau berjuang, engkau bangun pagi, engkau berdoa, engkau memuji Tuhan, engkau menyembah Tuhan, engkau bekerja. Dalam pekerjaanmu engkau kerja serius, dalam pekerjaanmu engkau kerja yang terbaik, sampai akhirnya engkau mengalami keberhasilan, engkau mengalami pencapaian-pencapaian yang besar. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini. Semua yang kau dapat itu anugerah. Semua yang kau miliki itu kasih karunia Tuhan, yang Tuhan titipkan. Itu sebabnya orang yang rendah hati yang keempat adalah orang yang menyadari bahwa semua pencapaian, semua yang saya raih, saya usahakan, saya kerjakan, semua karena kebaikan Tuhan. Daud menyadari hal itu. Tuhan, siapakah saya ini sehingga Engkau membawa saya sedemikian rupa? Yakub pun menyadari, Tuhan, siapakah saya ini? Ketika saya datang, saya hanya membawa tongkat, tapi sekarang sudah ada 2 pasukan dalam hidup saya. Saya berdoa sehingga setiap umat Tuhan menyadari apapun yang kita bisa raih hari-hari ini itu karena berkat-berkat Tuhan. Jangan sombong. Tuhan bisa memberi, Tuhan juga bisa mengambil. Dan semakin kau rendah hati, kau semakin akan melihat bagaimana Tuhan mengangkat hidupmu. Semakin kau rendah hati, kau akan semakin melihat bagaimana Tuhan mempromosikan hidupmu. Hari ini kita belajar dari Yusuf, selalu memiliki kerendahan hati. Engkau hebat, engkau lebih di atas orang lain. Engkau memiliki sesuatu yang mungkin tidak dimiliki orang lain. Tapi sebagai anak Tuhan, saya mengajak setiap kita, ayo miliki kerendahan hati. Jangan karena apa yang titipkan Tuhan lebih daripada orang-orang yang ada di sekitarmu, lalu engkau mulai menghina orang lain, engkau mulai menginjak-injak orang lain. Jangan. Dunia boleh melakukan hal itu, tapi kita bukan berasal dari dunia. Kita adalah anak-anak Tuhan. Pakai apa yang dititipkan Tuhan dalam hidupmu untuk menjadi berkat buat orang lain, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa yang baik, kami bersyukur karena segala sesuatu yang Tuhan ajarkan dalam hidup kami, menuntun kami, mengarahkan hidup kami untuk lebih lagi berkenan kepada Tuhan. Dan hari ini kami diingatkan untuk kami terus memiliki kerendahan hati, karena orang-orang yang rendah hati akan Tuhan angkat. Orang-orang yang rendah hati akan Tuhan promosikan. Orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan bahagia orang-orang yang rendah hati akan Tuhan terus perlengkapi. Apa yang kami dengar firman-Mu pagi hari ini, biarlah terus termaterai dalam hati kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kalaupun ada di antara umat Tuhan yang sedang jatuh dalam roh kesombongan, yang sedang jatuh dalam roh tinggi hati, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Ingatkan mereka bahwa setiap apa yang melayak untuk disombongkan dengan mereka, itu bukan milik mereka, itu hanya titipan Tuhan. Sehingga kerendahan hati boleh mereka miliki. Ya Allah, Bapa, hamba berdoa, hamba menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu. Tuhan tuntun, Tuhan arahkan, Tuhan pimpin dalam setiap jalan-jalan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang mau dibentuk. Kami menjadi orang-orang yang selalu mau diingatkan. Kami menjadi orang-orang yang menyadari bahwa setiap pencapaian-pencapaian kami itu berasal daripada Tuhan. Kami rindu kami menjadi orang-orang yang selalu menyadari bahwa setiap hal yang dititipkan Tuhan dalam kehidupan kami, kami gak boleh pakai untuk menindas orang lain. Kami gak boleh pakai untuk merendahkan harga diri orang lain. Kami gak boleh pakai untuk menginjak-injak orang lain. Tapi biarlah kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Bapak, hamba berdoa, ada banyak anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah percayakan hari-hari ini promosi-promosi ilahi. Tapi di satu sisi biarlah Roh Kudus terus ingatkan mereka. Ingatkan mereka dengan kerendahan hati. Mereka harus tetap rendah hati, mencari Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan, hamba menyerahkan
setiap benih firman yang sudah hamba bagikan pagi hari ini. Biar Roh Kudus yang mematrinya itu dalam hati dan pikiran kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu memiliki kerendahan hati. Apapun yang orang katakan kepada kami, apapun sikap orang terhadap kami, biarlah kami tetap memiliki kerendahan hati. Karena kami tahu Tuhan Yesus pun pernah dihina, Tuhan Yesus pun pernah difitnah, Tuhan Yesus pun pernah diinjak-injak harga dirinya. Tapi Tuhan Yesus menyerahkan semuanya itu kepada Bapa. Biarlah itu yang menjadi dasar kami untuk kami tetap terus memiliki kerendahan hati. Kami belajar sama Tuhan Yesus yang memiliki kerendahan hati. Bapak, hamba berdoa menyerahkan setiap pergumulan dari umat-Mu satu persatu. Tuhan, hamba menyerahkannya. Ada dari mereka yang berdoa bergumul buat setiap rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati rumah tangga anak-anak Tuhan. Tuhan pegang, Tuhan lindungi, Tuhan proteksi. Sebagai istri, sebagai suami, biarlah mereka selalu memiliki kerendahan hati untuk tetap terus berjuang, untuk tetap terus mengasihi pasangan mereka. Hamba berdoa kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang ditinggalkan oleh suaminya yang jauh dari Tuhan, sedang ditinggalkan oleh istrinya yang lari dari Tuhan, kami bersatu hati berdoa dalam nama Yesus. Biar Tuhan jamah, Tuhan ketuk hati mereka. Karena kami tahu hati manusia ada dalam tangan Tuhan. Setiap mereka yang sedang terhilang dari Tuhan, jamah ya Roh Kudus, sehingga sungguh mereka boleh memiliki hati yang dilawat, dijamah oleh Tuhan. Sehingga suami-suami kembali kepada pasangan mereka yang sah, istri-istri kembali kepada pasangan mereka yang sah. Di dalam nama Yesus mujizat terjadi dalam rumah tangga mereka. Karena apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Hamba juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap mereka yang bergumul dalam perekonomian mereka. Tuhan tolong, Tuhan memberkati hidup mereka. Kalaupun mereka bekerja, mereka berusaha, biarlah Allah yang memberkati apa yang mereka kerjakan. Dalam kerendahan hati mereka menerima berkat-berkat Tuhan. Dalam kerendahan hati mereka melihat promosi Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus. Setiap mereka yang berdoa buat kelemahan tubuh mereka, setiap mereka yang terbaring sakit di rumah-rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing, dari tempat ini kami berdoa bersatu hati memohon belas kasihan Tuhan. Kalau ada di antara mereka juga yang berdoa buat saudara mereka, anak, keluarga mereka, orang tua mereka yang mengalami kelemahan tubuh, Bapa, kami bersatu hati dalam nama Yesus. Kami memohonkan belas kasihan Tuhan atas setiap saudara, keluarga kami, anak kami, orang tua kami, ataupun pribadi kami yang terbaring saat ini sakit. Kami ucapkan berkat demi nama Tuhan Yesus. Kami percaya segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh sudah dipakukan di atas kayu salib. Dan kami percaya oleh bilur-bilur Yesus kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima. Tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami sembuh oleh bilur-bilur darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini juga hamba berdoa menyerahkan setiap mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan tolong, kami doa sehingga Tuhan yang bukakan jalan bagi mereka. Mereka yang baru-baru ini merintis usaha, merintis bisnis mereka, biarlah Tuhan campur tangan. Segala sesuatu Tuhan tolong, Tuhan bukakan jalan, izinkan mereka melihat kemuliaan Tuhan. Bapak, hamba berdoa menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Dan mereka suami ataupun istri yang berdoa bersama-sama dengan kami pagi hari ini, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang membukakan pintu-pintu berkat dalam hidup mereka, dalam rumah tangga mereka. Dibukakan kandungan-kandungan yang istri yang ada di dalam nama Yesus, sehingga mereka dipercayakan keturunan-keturunan ilahi. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini juga kami bersatu hati berdoa buat setiap orang-orang muda yang dalam kesetiaan mereka mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Hamba berdoa buat orang-orang muda ini secara khusus. Tuhan berkati masa muda mereka. Tuhan tuntun, Tuhan arahkan masuk dalam seluruh rencana Tuhan, rancangan Allah yang besar. Biarlah di masa muda mereka terus belajar untuk memiliki kerendahan hati. Biarlah di masa muda mereka tetap terus mengandalkan Tuhan. Maka Tuhanlah yang mengangkat hidup mereka, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Yesus
Kalau ada di antara orang-orang muda ini tuh berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, biarlah Tuhan yang mengirimkannya. Pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, pasangan hidup yang mencintai Tuhan Yesus, pasangan hidup yang juga mengasihi, menghargai, menghormati mereka. Tuhan yang anugerahkan dalam hidup mereka dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka boleh menemukan pasangan hidup yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sudah menjalin kasih dengan kekasih mereka saat ini, tapi mereka sedang bimbang, mereka sedang bingung, hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap roh kebimbangan, roh kebingungan kami menghardiknya dalam nama Yesus. Tapi biarlah apa yang berasal daripada Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan, Tuhanlah yang tetapkan dalam hidup masa muda mereka. Di dalam nama Yesus, studi mereka diberkati Tuhan, masa depan mereka gilang gemilang, masa depan yang dahsyat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami teringat akan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengetuk hati mereka. Kami doa, kalau ada di antara orang tua kami, adik-adik kami, kakak-kakak kami, anak-anak kami, mertua menantu om tante kami, ponakan kami, atau mungkin orang-orang yang kami kenal dekat dengan kami, teman-teman kami yang belum mengenal Tuhan, tapi kami rindu untuk mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapa, kami berdoa buat mereka. Nama-nama mereka kami sebutkan. Mungkin hari-hari ini mereka sedang mengalami kebimbangan, hari-hari ini mereka sedang mengalami kekalutan hati mereka, sedang mengalami ketakutan. Kami bawa dalam nama Yesus setiap nama-nama ini. Kami doa, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan damai, Tuhan sendiri yang mengetuk hati mereka, sehingga mereka datang kepada Kristus, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan masing-masing mereka ke dalam tangan-Mu. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang ada keributan antara anak dengan orang tua, sedang ada perselisihan antara adik dengan kakak, mertua dengan menantu, Bapak, dari tempat ini hamba memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah dengan kerendahan hati mereka datang untuk meminta maaf, biarlah dengan kerendahan hati mereka datang untuk mengampuni, sehingga ada pemulihan, ada rekonsiliasi terjadi dalam keluarga dari anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan berperkara, Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan kota kami, kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat, diberkatilah kota kami, aman, kota kami tentram, kota kami dijaga, disertai Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana alam. Kota kami dalam berkat anugerah Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kami bawa setiap kota di mana kami tinggal, karena kami tahu kesejahteraan kami adalah kesejahteraan kota kami. Di dalam nama Yesus, kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kota. Thank you Jesus. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan bangsa kami. Indonesia ada dalam pemandangan mata Tuhan. Indonesia bangkit, Indonesia pulih, Indonesia kuat, Indonesia diberkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami diberkati dengan roh takut akan Tuhan. Bahkan kami berdoa hasil-hasil bumi Indonesia diberkati Tuhan. Hasil-hasil bumi Indonesia berlimpah-limpah. Ekonomi Indonesia bangkit, ekonomi Indonesia diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Ada banyak anak-anak Tuhan yang terus berdoa bagi bangsa kami. Itu sebabnya kami percaya Indonesia dijaga dalam perlindungan Tuhan. Indonesia ada di pemandangan mata Tuhan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran tinggi, jajaran menteri yang ada, pemimpin-pemimpin, Panglima TNI, Kapolri, beserta jajaran mereka, di dalam nama Yesus. Para gubernur, para bupati, para wali kota, kami doa. Bahkan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam pemerintahan, ya Tuhan, biarlah mereka diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Betul, ada orang-orang tertentu, ada oknum-oknum yang Tuhan, ada setan-setan pakai untuk menghancurkan bangsa ini. Tapi kami percaya Tuhan pakai anak-anak Tuhan yang duduk di kursi-kursi pemerintahan untuk menegakkan kerajaan Allah di bangsa ini. Dan kami doa biarlah Tuhan sendiri yang menjadi pembela bagi mereka, Tuhan sendiri yang menjaganya. Kan kami berdoa setiap roh pemecah belah, roh adu domba, kami patahkan atas bangsa kami. Setiap niat-niat jahat terselubung, kami bukakan, singkapkan dalam nama Yesus. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang tolong. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami berdoa, menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tangan Tuhan menopang kami, tangan Tuhan menyertai, tangan Tuhan menolong kami. Hamba berdoa dan hamba lepaskan berkat buat setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami terima dengan iman apa yang kami doakan terjadi. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, tetap miliki kerendahan hati. Apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, kita sama dengan orang lain. Miliki kerendahan hati. Sehingga dengan kerendahan hati ini, kita semakin hari semakin dipakai Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Besok hari Jumat jangan lupa, kita punya kebiasaan yang baik. Dalam komunitas doa pagi kita ada puasa. Pastikan kalau Bapak Ibu yang belum pernah bergabung, saya ajak untuk bergabung. Kita berpuasa mulai dari pagi hari ketika kita bangun sampai dengan nanti sore jam 5 hari. Kalau tidak kuat bagaimana pendeta? Bisa sampai setengah hari jam 12 ya kan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ambil waktu, kita berdoa buat setiap pokok-pokok doa kita, dan kita doakan sehingga pada akhirnya kita akan melihat campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Berdoalah, karena kita tahu Yesus Kristus Tuhan masih ada sampai hari ini dan masih buat mujizat sampai hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.